Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pagi hari ini di mata pelajaran pertama ya diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, dalam memahami ilmu, dan semoga ilmunya juga bisa bermanfaat nanti. Kelak pasti akan ada waktunya nanti ilmu ini akan bermanfaat. Ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua nih, murid-murid? Wah, pada sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat, diberikan kekuatan untuk pagi hari ini mengikuti pelajaran ya. Loh, itu di situ kok ada yang ngantuk, gimana itu? Oh, Randy, kenapa kamu ngantuk? Bergadang ya? Cuci muka dulu sana biar nggak ngantuk. Nanti kalau udah langsung balik ke kelas, jangan ke kantin ya. Nanti tambah ngantuk soalnya kalau kantin pasti. Ya, gitu ya. Silakan. Ya, yang lain ya udah, kita absensi dulu ya sebelum memulai biar lengkap enggak gitu. Ini di sini totalnya 32 ya. Ya lengkap, kurang satu Mas Randy tadi ya yang keluar. Ya ini pagi-pagi udah pada senyum-senyum, ini pasti lagi seneng nih kelihatannya ya. Luarnya seneng ya, dalamnya nggak tahu. Ya kalau senang senyum gitu kan memberi pengaruh yang baik ke orang lain gitu ya. Atmosfer kelas pun bisa jadi good mood, nyaman ya. Kalau good mood, senang ini kan belajar jadi enak ya. Nggak tahu ini pencitraan atau kalian beneran ya. Ya kayak gitu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, saya mau mulai dengan ice breaking kita, tapi penyampaian literasi ringan agar teman-teman semua pagi-pagi nggak langsung menerima hal yang berat ya. Beban hidup aja udah berat, pagi ini jangan dulu, kasihan ya. Pertama, kalian itu tahu nggak sih impian? Atau kalian itu punya nggak sih impian? Kamu punya impian nggak? Punya ya? Kamu punya dong. Ya sebisa mungkin sebagai manusia itu kita harus mempunyai impian. Impian itu sangat penting gitu bagi kita. Impian ini membuat hidup kita itu menjadi lebih layak, lebih terarah dan memiliki tujuan. Jadi di dalamnya itu kita ada proses yang emang kita benar-benar lakukan dan kita sadar dan ikhlas untuk melakukannya. Kita harus berusaha ya. Karena proses tidak mengkhianati hasil gitu kan. Saya juga pernah mendengar bahwa Habibie itu menganalogikan hidupnya, proses hidupnya. Beliau kan terkenal dengan orang yang cerdas ya, presiden gitu. Dia itu menganalogikan hidupnya seperti naik sepeda ontel. Jadi ketika hidupnya itu dia selalu mengayuh sampai ke tujuannya gitu ya. Ketika di tengah kita berhenti mengayuh ya kita antara jatuh, capek atau stagnan gitu, stagnan di situ. Tetap berada posisi seperti itu, tidak ada perkembangan. Nah seperti itu. Maka dari itu impian ini haruslah dibuat untuk suatu kegiatan kita yang lebih bermanfaat, lebih terarah, terfokus. Ditambah ketika impian kita itu terwujud itu pasti sudah jelas menjadi inspirasi banyak orang, terilhami dari kisah kita. Kayak tayangan-tayangan TV di luar negeri gitu kan, itu menayangkan seorang yang mohon maaf itu cacat, kemudian dia bisa mencapai achievement yang luar biasa, yang orang yang sesehat kita saja itu
kadang tidak bisa melakukannya, tapi dia yang malah kurang mampu dalam fisiknya, dia justru malah bisa mencapainya. Dan ini kan akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, akan muncul impian-impian orang lain yang baru dan yang lebih progresif gitu. Nah, pas impian kita itu tercapai, itu pasti akan muncul rasa bahagia, karena bagian kecil dari bahagia itu adalah impian. Dari impian saja kita sudah dapat merasakan kebahagiaan. Mungkin seperti gini ya, ketika kita sedang down, ketika kita sedang merasakan keterpurukan, kesendirian, nggak punya teman, atau emang nggak punya teman, nggak punya kehidupan, nolak gitu ya, nolak. Nah, ketika kita punya impian, tentu saja kita akan mengusahakan, kita akan teringat, aku punya impian ini, aku nggak boleh dong selesai di sini, menyerah sampai detik ini tuh jangan sampai. Jadi kita tetap berjalan, kita tetap mengayuh ya. Analogi Pak WBB, kita tetap mengayuh, berusaha untuk mencapai tujuan kita, impian kita, kayak gitu. Jadi kita nggak jadi lah, aku males lah, akhirnya teringat impian, aku bangun lagi, aku harus berusaha, aku harus mengayuh. Kayak kalian pagi ini senyum, pagi ini seneng ini, itu pasti dari rumah udah seneng dulu, itu pasti. Ya semoga kayak gitu, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Selain bahagia ketika impian kalian terwujud, itu wah banget sih. Saya pernah itu punya impiannya gitar ya. Gitar pas SMA itu pengen banget punya gitar biar bisa gitar. Soalnya teman-teman yang lain gitu di kelas itu sering gitaran, sering nyanyi bareng. Aku jadi kepengen gitu, kayaknya seru gitu main gitar, bisa nyanyi bareng teman ya kan, terus bisa juga buat PDKT sama cewek gitu kan. Lebih romantis, kata riset cewek lebih suka sama yang cowok bisa gitar gitu. Yang gitu nggak tahu sih, tergantung ceweknya ya. Kalau mbaknya juga wajah-wajahnya suka yang digitarin gitu, sing. Ya pas itu impian saya, dan akhirnya itu nggak instan ya, tapi akhirnya saya menabung ya, tapi nggak nabung di bank sih, nabung biasa di rumah. Kadang juga kepake, kadang juga hilang sendiri, nggak tahu ya. Atau kepake saya nggak sadar juga, nggak tahu. Nah kayak gitu akhirnya terkumpul itu pas kuliah semester 4 itu saya baru punya, semester 5 saya baru punya. Tapi sebelumnya itu saya sudah bisa gitar ya, sedikit tuh pinjam lah punya temannya. Kemudian sekarang pun jadi guru, ini impian saya. Sebenarnya juga bukan impian saya seorang, tapi juga impian ibu saya. Ibu saya itu pengen saya jadi guru, katanya kalau saya mengajar itu dia bisa memahami. Ya nggak tahu ya, ibu saya kan yang paham. Kalau kayaknya saya ajar itu belum tentu paham ya, seperti ikan memanja, seperti monyet berenang gitu kan, beda-beda, punya karakteristik beda-beda. Jadi ketika kita punya impian dan orang tua itu pasti merestui ya, itu pasti akan menjadi kebanggaan sendiri bagi orang tua. Nggak mungkin enggak, anaknya berhasil mencapai impiannya, itu udah kebahagiaan itu yang luar biasa. Bagaimana kita tidak mau melakukannya ya kan. Jadi ayo kita miliki impian agar hidup kita itu terarah, tertuju, memiliki tujuan yang jelas, agar hidup kita ya enggak gini-gini aja. Hidup ternyata bisa kayak gini ya, hidup bisa menegangkan ini gitu. Hidup bisa senyaman ini dengan dia gitu. Ya, pengalaman hidup itu melalui proses tadi ya, untuk mencapai impian itu yang perlu kita rasakan. Ya ngomong-ngomong tentang impian,
materi pada hari ini berkaitan dengan perusahaan ya. Ya barangkali di sini ada yang punya impian jadi pegawai perusahaan atau malah kalian yang pengen menciptakan lapangan kerja, kalian yang membangun usaha, kalian direkturnya, kalian manajernya, itu luar biasa. Kalian yang memiliki modal besar untuk membangun usaha perusahaan itu bagus sekali sih, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, menambah penghasilan masyarakat.